ANJ Channel, subscribe dan tekan tombol lonceng. Kembali lagi bersama saya Bapak Andri Gunawan dalam proses pembelajaran PPKN kelas 3. Ya, selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Kembali lagi bersama saya yang sudah kalian kenali, yaitu Bapak Andri Gunawan, yang pada kesempatan kali ini akan mengajarkan kalian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, dan untuk kita semua persiapkan untuk anak-anak ya. Persiapkan buku paket kalian, buku tulis kalian, buku latihan kalian ya. Karena kita hari ini akan ya pasti ada soal-soal latihan dari Bapak ya setelah pembahasan materi. Ya, untuk anak-anak kali ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ucapkan salam sehat untuk kita semua dalam lindungan Tuhan semua. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker jika keluar rumah dan kemanapun kita berada, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu yang ketiga, menjauhi kerumunan, menghindari kerumunan ya, karena kerumunan dapat berisiko tinggi untuk penyebaran virus corona ya. Kenapa kita tidak berani? Karena virus ini tidak kelihatan. Kalau dia kelihatan, kita tidak takut untuk kerumunan. Bisa kita pukul virusnya, ya. Bisa kita hantam, bisa kita semprot langsung. Bisa ini kita nyemprot pun, wah dimana rasanya ada yang kekhawatiran. Bukan karena kita melihat virusnya, kekhawatiran. Oh kita semprot di situ. Tapi kalau kita melihat, kita pukul, kita pakai pisau, wah buang jauh dari timur ke barat ya. Karena ini tidak kelihatan, maka jauhilah kerumunan, karena kita nggak tahu, siapa tahu nempel di baju kita, nempel di sini, nempel di situ. Makanya kalau kita dari luar, jika rasanya kita ada ketemu orang, jika rasanya kita ke pasar misalkan keluar kotor berpas-pasan dengan orang, ada kesenggol apa, kita harus mencuci atau mandi ya. Baju kita ini langsung kita rendam, kita cuci ya dengan air, dengan sabun. Ya, demikian itu protokol kesehatan kita, dan lebih penting lagi kita berdoa untuk mulai pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan kasih-Mu, atas kebenaran kehidupan kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami mau mengajarkan peserta didik kami. Kiranya berkat daripada Engkau selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke ya anak-anak. Sekarang kita buka buku paket kita di halaman 101 ya. Di halaman 101 ya. Sudah. Dan untuk lebih enaknya lagi, lebih jelasnya lagi, Bapak akan langsung tayangkan materi yang kita akan ajarkan pada pagi hari ini. Ya, selamat menyaksikan, langsung ke buku. Kita menggunakan layar buku. Iya, selamat pagi semuanya. Kita langsung ke buku ya anak-anak ya. Ini bukunya. Ya. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas di halaman 101 di situ tentang Tony ya. Kita langsung bacakan ya anak-anak ya. Ya, tapi sebelum kita baca materinya akan Bapak baca tentang apa sih dia hari ini ya. Materi kita tentang menyebutkan tugas anggota keluarga dalam merawat hewan. Ya, tugas anggota keluarga dalam merawat hewan. Nah, hewan juga dirawat ya. Seperti ini, seperti itu ya. Oke, kita akan bahas. Ya, kita geser dulu ke sini. Ya, Tony memelihara kelinci pemberian paman dengan baik. Tony dibantu ayah dan ibu dalam merawat kelincinya. Ibu membantu Tony menyiapkan makanan kelinci. Ibu membeli sayuran dan wortel di pasar. Nah,
Itu tugas dari ibu ya, untuk membantu Tony menyiapkan makanan kelinci, membeli sayuran dan wortel di pasar. Ibu kemudian menyiapkan makanan kelinci di dalam wadah. Nah, itu tugas ibu ya. Sekarang setelah makan siap, Tony yang bertugas memberi makan kelinci. Tony memberi makan kelinci pada pagi dan sore. Itu tugas Tony ya anak-anak ya. Nah, tugas Tony. Nah, kadang kelinci juga dibersihkan dan dengan teratur. Ayah yang membantu Tony membersihkan kandang kelinci. Nah, di sini pertama tadi tugas ibu ialah membeli sayuran dan wortel di pasar untuk makanan kelinci. Sekarang tugas Tony memberi makanan kelinci. Sekarang ayah membantu Tony membersihkan kandang kelinci. Nah, di sini ada pembagian tugas dalam merawat hewan peliharaannya. Nah, ayah membantu Tony membersihkan kandang kelinci. Mereka membersihkan kandang kelinci seminggu sekali. Ayah juga membantu Tony membawa kelincinya ke dokter jika sakit. Nah, di situ tugas ayah. Karena dirawat dengan baik, kelinci Tony pun tumbuh sehat dan lincah. Nah, jadi di situ ya anak-anak, pembagian tugas yang sudah kita dengar dan kita lihat di materi ini ya, cukup sedikit tapi padat dan jelas ya. Di situ terlihat sekali pembagian tugas yang ada untuk merawat hewan peliharaan Tony. Ayah, ibu, tugas ibu membeli sayur-sayuran wortel ke pasar ya, untuk makanan kelinci Tony. Lalu tugas Tony memberi makanan ke kelincinya. Nah, jadi tugas ayah juga membantu Tony membersihkan kandang kelinci dan membantu Tony membawa kelincinya ke dokter jika sakit. Nah, sehingga kelinci Tony tadi tumbuh sehat dan lincah. Nah, di situ anak-anak dapat memperhatikan, jadi di situ tugas dari setiap anggota keluarga dalam merawat hewan peliharaan sangat terlihat sekali. Ya, di sini ya, Bapak akan beri tugas ke anak-anak ya. Tugasnya ini dia ya, yang Bapak perbesar ini ya. Itu tugasnya. Nah, apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Bagaimana pembagian tugas dalam keluargamu saat merawat hewan peliharaan? Ceritakanlah di depan teman-temanmu dengan percaya diri. Oke. Di sini ya, pastinya ada peliharaan hewannya di rumah. Ya, anak-anak, entah dia kucing, entah anjing, entah ayam. Ya. Oke. Dan untuk anak-anak yang bermacam-macam juga peliharaannya di rumah, itu juga bisa dibuat ceritanya ya. Entah dia sekarang, dulunya dia merawat, ada peliharaan hewan peliharaannya, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, cerita dulu juga nggak apa-apa. Bagaimana cerita dulu, seperti apa ceritanya ya. Buat sedemikian mungkin ceritanya ya anak-anak ya. Kalau memang tidak ada hewan peliharaannya, boleh buat karangan cerita ya. Karangan cerita tentang anggota keluarga pembagian tugas merawat hewan peliharaannya ya. Sekian dari Bapak pada kesempatan kali ini pada tanggal 12 hari Kamis tanggal 12 November 2020. Ini tugasnya ke kalian. Ingat anak-anak ya, tulis saja tugasnya di buku latihan kalian, tidak usah buat videonya, cukup ditulis, diceritakan di buku tulis di buku latihan kalian ya. Ingat, dari setiap apa yang kalian kerjakan jangan lupa tulis nama kalian, hari, tanggal tugasnya ya, dan jangan lupa tulisannya rapi. Yang tidak rapi, Bapak harap
ulangi sampai rapi. Sekian materi dari Bapak, dan untuk penyampaian tugas PPKN yang masih ada yang belum mengumpulkan ke Bapak catatan Bapak ya. Silahkan cek pengirimannya ke Bapak. Bagi yang belum silahkan kirim. Oke, sekian materi dari Bapak pada pagi hari ini. Kita langsung ke layar penuh. Ya, itu dia materi dari saya tadi ya. Materi dan langsung sekaligus tugas-tugasnya saya sudah beri di situ tadi ya. Nah, ingat apa ketentuan-ketentuan dalam pembuatan tugasnya nanti tadi diperhatikan ya. Ingat, tulis rapi. Nama, tanggal, hari ditulis ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, silakan kumpulkan. Cek pengirimannya di handphone orang tua kalian atau di handphone kalian ya. Kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan materi kepada peserta didik kami bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan jangan lupa juga salam sehat untuk kita semua, ikuti protokol kesehatan. Ya. Bapak tidak akan bosan-bosan menyampaikan ini. Ya. Oke, semangat, merdeka.